一言で全てが分かった。一か月満たした空と君の姿。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Randy, di channel Randy All-in One. Ya, namanya sekarang itu bukan Randy All-in One, tapi Randy All-in-One. Kalian tahu kenapa aku ganti namanya? Karena kalau Randy All-in-One itu susah dicari. Aku udah coba cari-cari sampai ke bawah-bawah channel aku sendiri, kenapa nggak ketemu. Jadi aku berubah namanya jadi Randy All-in-One, dan sekarang bisa dicari di HP yang lain oleh teman-teman kalau mau nyari ya. Hari ini kita bakal bahas dan lihat-lihat tentang cerita-cerita horor atau creepypasta. Bagi kalian yang suka horor-horor, kan bisa tonton ini sampai selesai. Aku pakai aplikasi ya, cerita horornya ini tepat dari aplikasi Creepypasta Stories. Ini aplikasinya, tapi kalian nggak bisa cari aplikasi ini di Play Store karena mungkin udah dihapus. Aku udah nyoba cari-cari, nggak ketemu, malah munculnya aplikasi yang aneh-aneh. Jadi aku mau bahas ya tentang ini. Ini tuh udah lama banget aku simpen, dan aku download dari dulu banget. Aku simpen di file, dan sekarang aku pengen baca lagi buat bikin konten horor buat kalian yang suka horor. Ya udah, kita langsung mulai aja ke videonya. Guys, sekarang aku udah ada di dalam aplikasinya. Ini Creepypasta Stories, dan ceritanya nih ada banyak banget. Di pengaturan ini, di pojok kanan atas, kalian bisa klik untuk ganti bahasa, dan ada tempat buat ini kaca pembesar buat nyari cerita. Nah, ada banyak. Sekarang aku akan mulai cerita yang mana ya, yang menurut aku ini paling bagus. Sebentar, kita cari. Kalau nggak salah mainan atau apa. Cari. Memancing, kisah nyata di balik dongeng, dan aku agak lupa. Baca cerita acak aja ya guys dari sini. Ini 10 cerita seram dalam 2 kalimat. Kita mulai aja baca. Oh ya, ini guys, di pojok kanan atas ada tombol love, bisa diklik untuk nambahin ke favorit. Klik, nah, add to favorite. Sekarang kita mulai dari atas. 10 cerita seram. Apa judulnya tadi, saya lupa. 10 cerita seram dalam 2 kalimat. 1. Gak ada judulnya guys ini. Aku membaringkan putra semata wayangku di tempat tidurnya, dan dia berkata, "Ayah, periksalah apa ada monster di bawah kasurku." Aku melongok ke kolong untuk menyenangkannya hatinya, dan aku melihatnya di sana. Putraku yang lain meringkuk di bawah tempat tidur. Jadi yang di atas kasur itu siapa, dan yang di bawah itu siapa guys? Kita lanjut. Menatap balik padaku sambil gemetaran, lalu berbisik, "Ayah, ada seseorang di atas kasurku." Jadi ini siapa yang asli, yang bawah atau yang atas anaknya? Just another muffled VO. Next, yang kedua. Dokter memberitahu si pasien amputasi bahwa dia akan sering merasa bahwa tangannya masih ada, tapi tak seorang pun memperingatkannya tentang ini. Ketika dia merasakan jari-jarinya dingin menggaruk lengan khayalannya. Oh, jadi tangannya udah hilang, dia masih bisa garuk-garuk, tapi tidak seorang pun memperingatkannya tentang hal ini ketika dia merasakan jari-jari dingin menggaruk lengan khayalannya. Aku agak nggak paham yang ini. Kalau kalian paham, kalian bisa komen di bawah. Next. Aku tak dapat bergerak, bernafas, berbicara, ataupun mendengar, dan di sini selalu gelap. Gelap? Apakah dia ada di tempat lain? Jika saja aku tahu, aku akan begitu kesepian seperti ini. Aku akan minta dikremasi saja.
Apa maksudnya? Aku nggak begitu paham. Next, yang keempat. Jangan takut dengan monster. Carilah mereka. Periksalah sebelah kirimu, sebelah kananmu, di bawah kasurmu, di dalam lemari bajumu, dan di kamar mandimu. Tapi jangan mendongak ke atas langit-langit, karena dia benci jika terlihat olehmu. Jadi maksudnya ini, di langit-langit itu ada monster. Jadi kalau malam-malam kalian jangan mendongak ke atas langit-langit. Next, yang kelima. Aku terbangun oleh suara ketukan di kaca. Awalnya kukira ketukan itu datang dari jendela, hingga kemudian suara itu terdengar lagi, namun dari dalam cermin kamarku. Jadi ada makhluk setan yang terperangkap di dalam cerminnya si aku ini. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian merasakan seperti ini, guys? Next, yang keenam. Mereka berhasil melakukan eksperimen tidur dengan teknik pendinginan. Namun, mereka tak tahu subjek eksperimen yang dibekukan itu masih dalam kondisi sadar. Hah? Maksudnya tidur dibekuin, tapi itu sih yang tidur masih sadar. Maksudnya ini orang dibekuin dengan paksa. Terus buat apa coba? Next, 7. Gadis itu heran mengapa tubuhnya memiliki dua bayangan. Karena ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu. Hah? Maksudnya ini ada satu lampu, dia berdiri terus bayangan aja dua. Jadi yang satu itu bayangan siapa? Serem, guys. Next, 8. Wajah itu menyeringai dari kegelapan di luar jendela kamarku. Padahal kamarku berada di lantai 14. What? Jadi itu wajah siapa yang ada di jendela kamarnya? Serem, guys, aku merinding. Next, ada sebuah foto diriku yang sedang terlelap tidur di ponselku. Hah? Padahal aku tinggal sendirian. Jadi dia tidur, terus bangun, lihat HP-nya, terus di ponselnya itu ada foto dia lagi tidur. Siapa yang foto itu, guys? Next, 10. Baru saja kulihat pantulan bayanganku di cermin berkedip. What? Padahal dari tadi mataku melotot. Maksudnya dia ngaca terus bayangannya kayak tip. Tapi dia tuh lagi melotot, gak berkedip. Apakah ada sesuatu di dalam cermin? Next, kita akan baca cerita yang selanjutnya. Cari mana ya yang gak terlalu panjang, karena ini udah 6 menitan. Kita cari. Ntar, aku masih inget kayaknya namanya kunci mobil. Kunci aja, ntar muncul. Nah, kunci mobil. Pada suatu malam, seorang ayah bersama anak perempuannya menempuh perjalanan dengan mobil di sebuah jalan panjang yang tandus. Mereka dalam perjalanan pulang setelah seharian menjenguk ibu si gadis dari rumah sakit. Oh, jadi mereka berdua ini lagi habis jenguk ibunya sakit terus pulang, melewati jalan yang tandus. Next, mendengarkan suara hujan yang bergemuruh lembut di kap mobil, gadis itu pun tertidur. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan yang cukup keras. Si ayah berusaha mempertahankan setir mobilnya, namun mobil jadi tak terkendali karena jalanan licin. Akhirnya mobil itu pun menabrak batu besar. Jadi si ayah itu nyetirnya egol-egolan karena jalannya licin dan nabrak batu yang besar. Setelah memeriksa keadaan putrinya, untungnya baik-baik saja, si ayah pun keluar dari mobil untuk memeriksa kerusakan mobilnya. Kedua ban depannya bocor dan pintu kanan mobilnya penyok karena hantaman dinding. Dan bagian mobil yang lainnya agak lecet sedikit. Bisa dibenarkan, Pak? Tanya anaknya yang agak shock karena kecelakaan tadi. Oh, jadi anaknya udah bangun gara-gara tabrakan. Brek, terus bangun. Enggak, ayah menjawab sambil menggeleng. Kita hanya punya satu ban serep.
Papa harus jalan kaki ke kota cari orang buat bantuin Derek, kata si ayah. Kotanya tidak terlalu jauh dari sini. Kamu tunggu di mobil, Papa pergi dulu. Oke, kata putrinya dengan agak tidak rela. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Dari sorot mata putrinya itu, dia tahu kalau anaknya lumayan ketakutan. Kamu jangan kemana-mana, kata si ayah. Papa gak bakalan lama kok. Jadi si gadis ini ditinggal di dalam mobil, di tempat yang tandus, dalam keadaan hujan. Ini malam atau siang, mungkin ini malam. Si gadis melihat ayahnya yang berjalan dengan berat karena kehujanan dari spion. Oh, jadi si gadis ini lihat dari spion ayahnya ke belakang, jalannya berat karena air hujan mungkin. Hingga akhirnya si ayah pun menghilang di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan. Oh, jadi ini lagi malam-malam guys. Beberapa jam berlalu, namun si ayah tak kunjung kembali. Gadis itu pun cemas karena seharusnya ayahnya sudah kembali sejak tadi. Ketika itu juga dia melirik ke arah spion dan melihat sosok yang berjalan ke arah mobil. Awalnya dia mengira kalau itu adalah ayahnya. Namun ketika dia berbalik untuk melihatnya dengan lebih jelas lagi, dia baru menyadari kalau itu adalah orang asing. Orang asing? Ada apa ini? Dengan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan memiliki janggut yang sangat lebar, lebat, dia membawa sesuatu yang besar di tangan kirinya sambil diayunkan ke depan dan ke belakang. Apa kira-kira guys itu? Penampilan orang aneh itu membuat si gadis ketakutan. Ketika orang itu makin mendekat, si gadis melihat ke kaca jendela belakang dan memicingkan matanya. Dia ingin mencari tahu apa yang dibawa orang aneh itu. Orang aneh itu bawa apa dia? Si gadis nggak tahu karena ketakutan. Dengan ketakutan, si gadis itu pun segera mengunci pintu mobil yang di depan, lantas melompat ke belakang untuk menutup pintu belakang. Ketika dia melihat keluar lagi, dia melihat orang asing itu berhenti melangkah dan kelihatannya dia menatap langsung ke arah si gadis dan ternyata dia membawa pisau daging besar. Oh, si orang aneh ini lagi bawa pisau daging besar. Buat apa kira-kira malam-malam bawa gituan? Tiba-tiba orang yang itu mengangkat tangannya untuk menunjukkan sesuatu dan gadis itu pun menjerit sejadi-jadinya di dalam mobil. Terlihat di tangan orang itu kepala si ayah yang sudah terpenggal. Jadi si ayah tadi jalan buat nyari ban, terus ketemu orang aneh ini, dibunuhnya, terus ya dia menghampiri si anaknya si ayah itu di dalam mobil. Gadis itu terus berteriak dan berteriak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia berusaha untuk mengatur nafasnya. Wajah mengerikan ayahnya yang sudah tewas, mulut ayahnya yang terbuka, dan mata ayahnya yang hanya tinggal bagian putihnya saja. Apakah mungkin? Ketika orang itu sampai di mobil, dia menunjukkan wajahnya di hadapan jendela mobil dan melotot ke arah si gadis. Rambutnya acak-acakan dan kotor. Wajahnya penuh dengan bekas luka. Untuk beberapa saat dia berdiri di sana di tengah-tengah hujan, mendelik-delik seperti orang gila. Tiba-tiba dia merogoh kantong bajunya dan perlahan mengambil sesuatu dari kantongnya itu dengan tangan kiri. Oh, tangan kanannya megang kepala si ayah dan tangan kirinya ngambil sesuatu itu. Dia memegang kunci mobil milik si ayah. Oh, jadi si ayahnya bawa kunci cadangan, terus pergi cari ban, terus dibacok, dibunuh, kuncinya diambil, kepalanya dibawa, terus dia bawa pisau yang gede itu buat ngebunuh si gadis ini mungkin. Ya, udah segitu aja guys. Nah guys, itu adalah cerita-cerita horor dari Creepypasta Stories ya. Kalau kalian misalnya mau download aplikasinya karena di Play Store nggak ada, mungkin aku bakal cariin di Google. Kalau aku nemu di Google linknya, aku bakal taruh di bawah video ini. Dan kalau misalnya kalian masih pengen
aku baca cerita lanjutannya, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakin loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Oh iya, follow IG aku juga, namanya Randy Anime 1. Dan habis ini aku bakal puterin lagu yang enak buat kalian dengerin. Oke, bye bye, see you next time. Jadwal upload Senin, Randy rekomendasi game atau reply Randy play game. Aku bakal upload setiap hari Senin. Jumat atau malam Jumat, Rekoro Randy konten horor setiap malam Jumat. Yang terakhir Acakers upload gak tentu jadwal, bisa yang seru atau fun. Acakers adalah bonus video, bisa upload kapan aja. 今君ここに満ちてく予感僕らはすぐにこの街で出会う消えそうな星を眺めて憂いを夜空に吐き出す落ちる一筋の願いは淡く溶けて消えた君の